سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع أمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a illa al huda wa dalalata ala al khair ibtiqa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah selepas sholat asar ini Allah mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Semoga kebersamaan kita di majelis ini menjadikan wasilah Allah ridha kepada kita. Semoga dengan keberkahan majelis ini segala doa kita, hajat, keinginan kita, cita-cita kita, niat-niat baik kita kesemuanya dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang dikatakan oleh Rasulullah kalau seandainya umatnya mengerti betul, memahami keistimewaan daripada bulan Ramadan, mereka akan mengharap kepada Allah 1 tahun penuh menjadi bulan Ramadan. Untuk saling watawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran, watawassaw bis sabr, mengingatkan suatu fadilah dan faedah yang dikatakan oleh para ulama dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitab beliau At-Tafsir bil Kitabil Munir, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan anna man shalla fi awwali lailatin min Ramadan. Jadi siapa saja di malam pertama bulan Ramadan dia sholat 4 rakaat, 4 rakaat. Jadi malam pertama bulan Ramadan sholat 4 rakaat, sholat sunnah mutlak. Boleh 4 rakaat 1 kali salam atau 4 rakaat 2 kali salam. Wa qara'a fiha surat al-Fatah. Dalam 4 rakaat ini dibaca surat Al-Fatah. Jadi 29 ayat dibagi menjadi 4 rakaat. Ya, rakaat pertama ayat 1 sampai ayat 10. Rakaat kedua ayat 11 sampai ayat 16 atau ayat 17. Rakaat ketiga ayat 18 sampai 26. Dan rakaat keempat ayat 27 sampai ayat 29. Jadi 4 rakaat yang dibaca surat Al-Fatah. Jadi rakaat pertama baca Al-Fatihah dulu. Setelah Al-Fatihah baca surat Al-Fatah, rakaat pertamanya dari ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian rakaat kedua membaca Al-Fatihah, yang dibaca surat Al-Fatah lagi ayat 17 sampai ayat 18 sampai ayat 26. Ayat 11 sampai ayat 17, ini yang kedua. Yang ketiga ayat 17 sampai ayat 18 sampai 26, dan yang keempat ayat 27 sampai ayat 29. Maka mar'amu kulluhu fi ghina. 1 tahun penuh dia lalui dalam kecukupan, kata Rasulullah SAW. Kecukupan dalam ekonomi, kecukupan dalam kehidupan dan sebagainya. Dalam riwayat yang lain, mar'amuhu fi khairin. Mar'amuhu kulluhu fi khairin.
Jadi 1 tahun penuh dia lalui dalam kebaikan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, man qara'a suratal Fatah fi lailatin min awali lailatin min Ramadan. Siapa yang membaca surat Al-Fat di malam pertama bulan Ramadan, fi sholatil tatawu, dalam sholat sunnah. Imam Qurtubi tidak secara terperinci berapa rakaatnya, yang penting surat Al-Fat ini dibaca dalam sholat sunnah, maka hafidhahullahu ta'ala min dalikal am, fi dalikal am, maka di tahun itu dia akan dilindungi dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan lewatkan ini malam pertama bulan Ramadan, tidak sholat sunnah mutlak ya, jangan sampai enggak sholat yang dibaca surat Al-Fat. Ala kulli hal, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas tentang masalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, wattuqa, dan saya juga memohon kepadamu ya Allah ketakwaan. Jadi Nabi besar Muhammad saja meminta kepada Allah takwa, sementara beliau adalah betul orang-orang yang bertakwa. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Karena kita tahu pada saat para sahabat ke rumah Rasulullah SAW, mereka menceritakan keinginan mereka. Yang satu nggak bakal menikah, yang satu akan nggak pernah tidur, yang satu akan berpuasa. Nabi mengatakan, saya ini yang paling takwa di antara kalian, tidur, menikah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Tapi Rasulullah, beliau masih meminta takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sebagai umatnya harus minta takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal afaf, ya Allah, saya meminta kepadamu kebersihan diri. Kita ini manusia banyak salahnya, banyak khilafnya, sadar atau mungkin gak sadar melakukan kesalahan. Kita banyak lalainya kepada Allah, kita banyak lupanya kepada Allah. Kita ingin dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di berbagai macam hal yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna salukal huda wattuqa wal afa wal ghina, dan kecukupan, hidup yang cukup, sehingga kita tidak punya tomak kepada makhluk. Tomaknya, harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berharap kepada manusia, tapi kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghina, kecukupan, kekayaan, hanya cukup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadi modal hidup kita agar kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah, yaitu dengan kita takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul menyatakan, la fadla li abyad ala aswad. Tidak ada keunggulan bagi orang, tidak akan mengungguli, tidak ada keunggulan bagi orang yang berkulit putih kepada orang yang berkulit hitam. Tidak ada, kata Rasulullah. Orang yang kulitnya putih tidak mengungguli orang yang kulitnya hitam, kata Nabi Muhammad. Wala li arabi ala ajami, orang Arab tidak mengungguli orang yang tidak Arab, orang yang bukan Arab, orang ajam. Illa, melainkan apa yang mengungguli di antara mereka, kata Rasulullah, bittaqwallah, dengan takwanya kepada Allah. Kulit hitam, putih di hadapan Allah sama. Orang Arab, orang ajam di hadapan Allah sama, kata Nabi Muhammad. Yang membedakan apa? Takwanya kepada Allah. Antum Adam, kalian semuanya asalnya dari Adam, kata Rasulullah. Wa Adam min turab, sementara Adam asalnya dari mana? Dari tanah, kata Rasulullah SAW. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man akramun nas? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling mulia itu? Kata para sahabat. Nabi mengatakan, atqahum, orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, kata Rasulullah, mereka yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa, kata Habib Abdurrahman Al-Mashhur, beliau menyatakan, yaitu menjalankan perintah Allah yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, ataupun yang sunnah, itu namanya takwa.
5 waktu nggak pernah tinggalin, Ramadan nggak pernah tinggalin, zakat kalau mampu dia laksanakan, haji dan umrah juga dia laksanakan, sunnahnya nggak ditinggalin, itulah dia takwa yang namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan larangan Allah, baik yang haram ataupun yang makruh, itu kata Habib Abdurrahman Al-Masyhur, inilah dikatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa, orang yang ahli ibadah. Orang yang takwa dia orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa dia adalah orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang takwa dan orang-orang yang di dalam hatinya tidak menyimpan rasa benci kepada saudaranya, tidak membenci rasa dendam, tidak ada permusuhan dan lain sebagainya. Ini adalah orang yang dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sampai mewanti-wanti kepada umatnya, la ta'kul illa ta'ama taqiyin. Kamu jangan makan kecuali makanannya orang-orang yang takwa, kata Rasulullah. Kamu jangan makan kecuali makanan yang dibuat oleh orang yang takwa, ahli ibadah, orang yang taat, karena makanan mereka berpengaruh besar kepada diri kita. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan sampai ada yang makan makananmu kecuali dia adalah orang yang takwa juga, kata Nabi Muhammad. Orang yang ahli ibadah, orang yang taat, para ulama, para salihin, para awliya Allah, itu hendaknya yang memakan makananmu, karena hidupmu akan menjadi berkah. Sampai seperti itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para umatnya. Sehingga Sayyidina Aisyah beliau mengatakan, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma a'jaba Rasulullah syai'un minad dunya wal a'jabu ahadun illa ayyakuna dzatuqa. Tidak ada sesuatu dari dunia ini yang membuat takjub Rasulullah. Tidak ada seseorang pun yang bikin simpati Rasulullah kecuali kalau itu takwa, kata Sayyidina Aisyah. Jadi kalau orang itu takwa, sesuatu itu ada ketakwaannya, Rasulullah senang, Rasulullah cinta, Rasulullah simpati, itu kata Sayyidina Aisyah. Jadi kalau kita kepingin dipandang oleh Rasulullah bangga dengan kita, kalau kita ingin Rasulullah melihat kita simpati kepada kita, cinta kepada kita, hendaknya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu kalau suatu kaum, suatu perkumpulan, keluarga di situ ada takwanya, maka nggak akan binasa. Ya, siapapun yang di dalam dia ada takwa, dia tidak akan binasa. Keluarga manapun, muslim manapun, kalau dia takwa tidak akan binasa. Kaum manapun kalau ada takwa dia tidak binasa. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, innahu la yahiju 'ala taqwa za'u qaumin. Suatu kaum kalau modalnya takwa, suatu kaum, suatu keluarga kalau ada takwa, la yahiz, dia tidak akan binasa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kuncinya takwa hidup ini. Sampai waqala Qatadah, itu Sayyidina Qatadah beliau menyatakan, maktubun fit Taurah, itu termaktub, tercatat di dalam kitab Taurat, ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah. Wa muamut haitsu syi'ta, dan silahkan mati sesuai dengan pilihan sekehendakmu, kata Sayyidina Qatadah di dalam kitab Taurat. Jadi takwa, takwa, takwa. Karena takwa adalah modal hidup. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina A'mash, man kana ra'su mali taqwa kallat al-sinatu an wasfi ribhihi. Orang kalau modal hidupnya, modal utamanya takwa, kata Sayyidina A'mash, ini lisan akan payah untuk menyimpatkan, menjelaskan keuntungan yang didapat oleh orang tersebut. Jadi orang kalau sudah takwa, sudah taat, yang perintah dilaksanakan, yang larangan dijauhi, itu kata Sayyidina A'mash, berarti ini lisan sudah sulit untuk menerangkan, payah untuk menjelaskan tentang banyaknya keuntungan yang didapat oleh orang tersebut. Sampai makom wilayah, bagaimana pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan,
seseorang itu mencapai makom wilayah kecintaan, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bishr Al-Hafi beliau menyatakan mautut tuqa hayatun la nafadalah. Matinya orang yang takwa, kematian orang yang takwa, para ulama, para rasulin, para wali, la nafad, hayatun la nafada, kehidupan yang tidak ada akhirnya. Jadi walaupun dia wafat masih hidup. Itu kata Sayyidina Bishr Al-Hafi. Kematian orang yang bertakwa adalah kehidupan yang tiada akhir. Walaupun dia sudah wafat, namun dia masih tetap hidup. Kitabnya dipelajari, ucapannya dipelajari, ilmu-ilmunya diamalkan. Dia sebagai orang yang hidup. Qad mata qaumun, sungguh suatu kaum telah wafat memang. Para wali sudah ada yang wafat, para ulama sudah banyak yang wafat, para aulia sudah banyak yang wafat, para kiai sudah banyak yang wafat, para asatid sudah banyak yang wafat, para guru-guru sudah banyak yang wafat, para masyayikh sudah banyak yang wafat. Wa hum fin nasi ahya, tapi mereka di kalangan umat masih hidup. Hidup apanya? Hidup ilmunya. Hidup apa? Hidup warisannya daripada amalan-amalannya. Hidup apa? Murid-muridnya yang menyebarkan ilmu-ilmu mereka. Inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nambah masalah takwa, ini sangat luas sekali. Wa fadailut taqwa wal muttaqin aksar min an tuhsar. Jadi keutamaan takwa dan orang yang bertakwa itu sangat banyak untuk dihitung. Waqad basata al-kalam fit taqwa Imamul Ghazali fi minhajih, dan Imam Ghazali memaparkan secara luas tentang masalah takwa ini dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Jadi silahkan bahaslah, kita baca dan kita beli kitabnya di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali, gamblang tentang masalah takwa. Panjang lebar beliau menyebutkan tentang masalah takwa di dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Walaqad lakhasna min kalamihi ba'da ma dzakarna, tapi sudah kami ringkas sebagian ucapan Imam Ghazali tentang masalah takwa di dalam kitab beliau ini. Seolah ini menjadi ada manfaat, dan semoga kita bisa mengamalkannya, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa malam awal Ramadan sholat sunnah mutlak 4 rakaat yang dibaca surat Al-Fat. Insya Allah 3 manfaat yang kita dapatkan. 1, Allah akan cukupi kehidupan kita. Yang kedua, kita hidup dalam kebaikan, dan di tahun 1 tahun penuh kita akan dijaga dan dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Allahumma ya aliman bima yakun ifina syarra ma yakun qabla yakun hatta la yakun. Allahumma ya aliman bima yanzil ifina syarra ma yanzil qabla yanzil hatta la yanzil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.